Hadirin rahimakumullah, ketika tadi kita dan kemarin, mungkin bukan kemarin, sudah kita bahas bahwa diri kita senantiasa mengazamkan dalam diri kita untuk senantiasa ingin terus berada dalam majelis ilmu, ya, majelis taklim, ya. Dan juga ini adalah karena hari ini adalah hari terakhir, ya, malam ini malam terakhir bagi kita. Udah ya, suaranya udah nggak ada ya. Nah, malam ini adalah malam terakhir buku catatan amal kita pada tahun ini, ya. Nanti malaikat raqib dan atid itu akan menutupnya dan akan menyetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita sudah berhitung belum, Bu? Tahun ini tuh lebih baik daripada tahun kemarin belum? Amaliyah kita sudah lebih baik belum daripada tahun kemarin? Maka saat ini tadi dengan mengazamkan diri kita terus untuk tetap mencari ilmu, mudah-mudahan Allah catat bahwa diri kita menjadi ahli ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, maka kalau kata Sayyidina Umar, sebelum nanti kita dihisab, ya, mengatakan Sayyidina Umar, sebelum kita dihisab, ya, oleh Allah, maka lebih baik kita menghisab diri kita sendiri. Maka diri kita senantiasa terus menghitung-hitung amaliyah kita, tapi bukan yang diri kita lakukan kepada orang lain, ya. Oh, saya mau udah sedekahnya sekian, oh sholat saya sudah sekian, oh cari ilmu saya udah berapa majlis taklim, bukan. Namun diri kita sudah seberapa maksimalkah diri kita untuk ketika melakukan amal itu karena Allahnya belum. Kenapa? Karena kalau sedekah banyak itu gampang. Berangkat ke majelis taklim itu banyak, mungkin bisa mudah. Namun bagaimana seberapa tulus hati kita saat mencari ilmu, saat sedekah, saat ibadah? Sudahkah diri kita ini tulus? Sudahkah ikhlas? Sudahkah betul-betul ilahi anta maksudi? Karena terkadang godaannya banyak, Bu. Ya, awalnya saya pengen ngaji. Ketika sudah mengaji, ya sudah duduk di majelis taklim, itu godaannya banyak lagi. Update lah status saya dong, rajin ngaji. Ada godaannya banyak, ya, bisikannya kan banyak. Setelah kita update status begitu, ya dia kan tadi sudah mulai rusak dan lain sebagainya. Maka ini diri kita sudah setulus manakah diri kita untuk terus ikhlas dalam menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kita harus perhatikan, bagaimana ketika diri kita melaksanakan amaliyah yang Allah perintahkan kepada kita, dan juga amaliyah yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti malam, ya, ketika malam nisfu saban, ketika malam pertengahan ini adalah tadi malaikat raqibkah atau malaikat atidkah yang paling banyak buku catatan amalnya bagi kita. Kira-kira pengennya yang mana, Bu? Malaikat raqib, ya. Mudah-mudahan di malaikat atid Allah lihat semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa? Karena Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dan walaupun manusia ini pasti ada salah, pasti ada lupa. Enggak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tidak pernah ada manusia yang tidak pernah lupa. Namun bagaimana cara diri kita untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk terus meraihnya ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi kita di awal sudah sering kita niatkan, ya, ilahi anta maksudlah hanya Allah yang kita maksud, ya. Karena ketika Allah yang kita maksud, mudah-mudahan ini senantiasa bisa tadi yang mungkin niat-niat kita yang agak melenceng, ya kan. Kadang manusia pengen dipuji, itu biasa, ya. Manusia tuh paling seneng dipuji, paling seneng ketika dia disanjung, ya. Paling seneng dipuji, disanjung, itu nggak ada yang
kayaknya ya jarang yang nggak senang dipuji ya, kayaknya jarang yang nggak senang disanjung ya. Kenapa? Karena subhanallah, maha suci Allah. Yang maha suci mah Allah, yang suci itu Allah. Manusia mah tempat salah, manusia mah tempat kotor, manusia mah tempat lupa. Namun bagaimana diri kita bisa terus berusaha untuk membersihkan diri kita, insya Allah ya. Maka kita kutip dalam kitab Bunyatul Thalibil Haq karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka keistimewaan di malam nisfu Sa'ban ya, karena ini sudah nanti malam, jadi saya sulamnya kita ditunda dulu ya. Ini dalam kitab Bunyatul Thalibil Haq karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini ada beberapa keistimewaan. Pertama, keistimewaan pada malam nisfu Sa'ban, sesungguhnya bagi orang-orang yang mengamalkan sholat nisfu Sa'ban ya, Allah melihat kepada orang tersebut sebanyak 70 kali. Allah menatap kita. Ibu, kalau ditatap sama suami berapa kali itu? Sekali doang. Sebelum berapa kali nih? Ditatap ibu contohnya Bu, ibu ditatap sama suami ibu 3 kali. Ibu sudah kayaknya ibu udah salah tinggal itu nggak Bu? Ya, 1 kali tatapan kata suami ibu, mau apa? Mau apa ayang baby? Mau apa ayang baby? Udah tahu, udah pasti. 3 kali ya, 3 kali ditatap, kali kita udah wah, udah apa aja, ayo mau apa? Silakan seperti itu ya. Ini Allah akan menatap kita 70 kali, dan setiap 1 kali tatapannya Allah akan mengabulkan 70 permintaan. Banyak apa sedikit Bu? Banyak. 1 kali tatapan 70 kali, 70 permintaan Allah akan kabulkan. Kalau suami kita 1 kali natap, paling 1 kali permintaan. Ya nggak Bu? Ya, ini Allah betapa luar biasanya. Ketika malam nisfu Sa'ban ini, ya Allah sebegitu, kalau ibaratnya, kalau bahasa kita mah lagi diskon besar-besaran. Ya, lagi diskon besar-besaran ini, siapa yang akan minta ampun, siapa yang akan berbuat baik, dan di sini adalah dalam kitab Bunyatul Thalibil Haq, maka siapa yang akan melaksanakan sholat pada malam nisfu Sa'ban, maka dia Allah akan tatap 70 kali, 1 kali tatapannya Allah akan kabulkan 70 permintaan. Kalau ini kan biasanya akan aku beri 3 permintaan ya Bu. Ini Allah bukan 3 kali permintaan. Berarti kali berapa Bu? 70 kali 70 berapa Bu? 4.900 ya. 4.900 keinginan ibu akan Allah berikan, akan Allah kabulkan, Allah akan limpahkan kepada kita semua. Maka saat nanti malam jangan sampai kita malam mingguan di mall aja, enggak. Ya, malam mingguannya kita, ya malam ahadnya kita berada di majelis taklim ataupun majelis zikir, ya. Maka di situ diri kita mudah-mudahan ketika Allah di sini mengabulkan keperluan kita, mengabulkan hajat kita, maka inilah dengan keridhaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, barang siapa yang membaca sholawat pada malam nisfu Sa'ban, maka para malaikat mendoakan sampai hari kiamat. Masya Allah Bu. Ketika kita membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan rasa cinta kita, dengan rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka malaikat akan mendoakan kita sampai hari kiamat agar orang itu diampuni segala dosanya. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasulullah bersabda, "Sholatukum ala majaqah." Sholawat yang kamu bacakan bagiku itu akan menghilangkan segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, manusia yang dekat kepadaku nanti di hari kiamat dan yang paling hak dibela,
Ya, jadi manusia yang paling dekat kepada Allah di hari kiamat dan yang paling hak kepada Rasulullah ya, dan yang paling hak dibela yakni manusia-manusia yang paling banyak membaca sholawat kepadaku kata Rasulullah ya. Jadi insya Allah nanti kita ketika terus membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka disinilah Rasulullah akan membela kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Yang keempatnya adalah para malaikat menyeru, untung sekali bagi orang yang ruku, sujud, berdoa, zikir dan membacakan ayat Al-Quran. Sedikitnya Yasin 3 kali. Ya, sedikitnya Yasin berapa? 3 kali. Pada malam hari nisfu Sya'ban sampai terbit fajar. Kalau sampai terbit fajar berarti di antara itu, antara Isya sampai dengan antara maghrib sampai dengan terbit fajar ya. Maka minimalnya Yasin 3 kali ya, melakukan sholat, rukuk, sujud dan lain sebagainya. Maka di sini adalah sehingga Allah membebaskan dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir ya, ini yang insya Allah akan kami laksanakan ya. Nanti malam kami akan melaksanakan di sekolah ya, di Masjid Tajul Arifin ini ya. Barang siapa sungguh tak ternilai harganya, karena pada malam itu Allah membuka 300 pintu rahmat. Tadi akan mengabulkan berapa Bu? 4.900 hajat kita. Dan ini Allah akan membukakan 300 pintu rahmat, dan Allah memberi ampunan bagi orang yang bertaubat kepadanya, serta Allah menurunkan maghfirah pada malam nisfu Sya'ban bagi orang yang melaksanakan sholat sunat sebanyak-banyaknya. Kalau banyak berarti masih ada hitungannya Bu. Nah, kalau banyak sebetulnya tidak ada hitungannya, betul? Tapi kita terdengar ketika ibu mendengar 100 rakaat sampai ada yang WA ke saya, ini beneran sholat 100 rakaat? Benar, saya bilang. Emang kenapa? Itu beneran sampai selesai 100 rakaat? Benar, saya bilang gitu. Anak-anak udah biasa. Kata saya anak SMP, sekarang ditambah anak SD ya, kelas 5 sampai dengan kelas 9 kita alhamdulillah sudah dibiasakan dengan sholat 100 rakaat. Ya, memang awalnya ketika mendengar 100 banyak banget gitu ya. Tapi kalau ibu mendengar Allah akan memberikan ampunan tadi 300 pintu rahmat, Allah akan mengabulkan 4.900 hajat kita. Kira-kira banyakan mana Bu? Banyak rahmat Allah, banyak sholat kita. Banyak rahmat Allah ya. Banyak rahmat Allah, banyak rahmat Allah, banyak ijabahnya Allah dibandingkan dengan diri kita. Kita tidak tahu Bu, harga hidup ibu berapa Bu? Ada yang tahu harga hidup ibu berapa? Ada yang tahu harga telinga ibu berapa? Ada yang tahu harga apa lagi ya? Harga tangan kita? Ada yang tahu? Semuanya ini dalam tubuh kita itu tidak ternilai harganya. Ya, ibu sekarang skincare aja berapa Bu? Sudah 250 minimal ya. Itu skincare doang. Ya, ibu punten kalau pasang sulam apa nah, sulam alis, apalah ya, biar kamu mengkerut, itu sudah jutaan. Itu malah cuma menghilangkan keriput saja. Allah menciptakan semuanya gratis. Maka saat diri kita malam nisfu Sya'ban ini, ketika Allah limpahkan keberkahan, Allah limpahkan maghfirah, limpahkan rahmatnya, masa iya kita tidak pengen ya? Maka insya Allah ya, ini hadisnya ada ya, nanti saya kirim share lah ya, biar lebih jelas lagi. Maka ketika diri kita insya Allah saat inilah kita jangan sampai tertinggal ya, jangan sampai terlewatkan. Ingat saya dulu Ibu Haji Asia, katanya saya baru kali ini melaksanakan sholat 100 rakaat, nggak tahu tahun depan saya melaksanakan atau enggak. Ternyata betul, setelah melaksanakan sholat 100 rakaat beberapa bulan kemudian beliau meninggal.
Masya Allah Bu, ternyata inilah salat niat yang terakhir dan yang pertama dalam salat 100 rakaat. Maka diri kita kalau ketika kita sudah melaksanakan yang berusaha untuk yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita maksimalkan insya Allah ya. Kenapa kita melaksanakan yang 100 tadi? Salah satunya adalah karena ada ketersambungan kita, keilmuan kita dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan yang kedua, ternyata kenapa Syekh Abdul Qadir memilih yang 100? Kalau kita lihat-lihat Ibu dan Bapak Putra, ketika sholat 100 rakaat ya, tadi baca Al-Ikhlasnya berapa? 1000 ya, berarti kalau dihitung ditotalkan berarti 1000. Berarti sholawatnya berapa? Sholawatnya berarti berapa? 50 ya, 50 ya kan. Kalau kita satu, contohnya sholawatnya satu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Tapi kan kita dalam sholat itu biasanya 2 kali ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus yang terakhirnya adalah wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu sudah 2. Berarti kita baca baca sholawat pun sudah ada berapa? Berarti ada berapa? 100 ya. Baca sholawat 100, baca Al-Ikhlasnya 1000. Al-Ikhlas bagian dari Quran bukan? Bagian dari Quran 1000. Terus baca Al-Fatihahnya kita baca berarti berapa? 100 ya. Berarti Al-Fatihah bagian dari Quran bukan? Bagian dari Al-Quran. Ini dari awal hingga akhir, ternyata ada di akhir ini puncaknya ya. Yang 100 rakaat ini ternyata sholawat kita dapat, baca Al-Qurannya dapat ya, dan ini zikirnya pun dapat. Zikirnya mana? Kita baca setiap ruku, baca subhanallah ya, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Setiap rukunya kita 3 kali, setiap sujudnya kita sudah 6 kali karena 2 kali sujud. Masya Allah, betapa luar biasanya Syekh Abdul Qadir. Dari fadilah-fadilah yang pertama sampai yang terakhir, ternyata puncaknya ada di yang 100 rakaat. Zikirnya kita dapat, rukuknya dapat, sujudnya dapat, dan bacaan Al-Qur'annya dapat. Bahkan sholawatnya sekalipun di situ dapat. Masya Allah. Ya, jadi kita bukan khusus sholawat saja, tidak. Khusus untuk zikir saja, tidak. Ternyata dalam sholat tersebut maka disebut dinamakan dengan sholatul khair, sholat yang baik. Maka ketika diri kita berikhtiar, berusaha bagaimana mencari ridho rahmat Allah, jangan yang nanggung-nanggung ya. Kenapa kita bisa iklan? Karena kita insya Allah ya berusaha mengamalkan dengan anak-anak ya. Kenapa harus anak-anak? Kenapa bukan orang tua doang? Karena kalau anak-anak yang dititipkan ke Darul Muqarrabin itu adalah kandungan kami ya, tanggungan kami. Kenapa? Karena orang tua sudah menitipkan. Berarti ini adalah ikhtiar kita bagaimana menjadikan generasi subhanal yaum rijalullah, biar bagaimana menjadi pemuda harapan masa depan kita. Maka disinilah dijadikannya berusaha terus bagaimana. Kalau anak-anak bilang ini kita zikir lagi, sholat lagi, zikir lagi, sholat lagi, makan, zikir lagi, sholat lagi, makan, dan lain sebagainya. Itu anak-anak udah slogannya seperti itu. Ya itulah hidup, kata saya. Makannya sedikit, tapi zikir dan sholatnya kita berikhtiar biar banyak. Kenapa? Karena makan adalah urusan dunia. Tetap jangan kita lupakan ya. Maka disinilah kita insya Allah, maka yang mau bergabungnya habis kisah silahkan. Awal-awalnya Bu, dari lingkungan kami pun nih saya bisanya 10 rakaat ya, mengikutnya 10 rakaat, 20 rakaat, mangga. Mau saya bisanya saya habis isya baru datangnya ya, mangga. Saya nggak datang nggak apa-apa. Ya seperti itu. Kenapa? Ini mah kita ya berikhtiar sama-sama. Kalau kita istilahnya gini Bu, kalau kita menjadi penikmat saja nggak baik ya. Punten, ibu aja beli bakso enak, biasa ibu jadi pengedar ya. Tukang bakso ini nih di sini enak banget ya nggak Bu? Biasanya kan ibu ngajakin temennya ngiklanin ya. Masa iya ketika diri kita rahmat Allah, saat rahmat Allah turun, saat ijazah Allah turun di sini,
masa iya saya mau nikmatin sendiri kan, tidak. Makanya bukan berarti maksa, tapi hayu barengan. Mangga ya. Jadi insya Allah ya, jadi kita berusaha menjadi berusaha untuk terus memaksimalkan agar mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, maaf sedikit saya bacakan hadisnya ya. Ini fa amma sholatul waridatu, adapun salat yang warid ya, fi lailatin nisfi, pada malam nisfu min sya'bani, fi lailatin nisfi min sya'bani, pada malam nisfu sya'ban, fahiya mi'atu rak'atin, itu dilaksanakannya 100 rakaat, bi alfi marratin, dengan 1000 kali qul huwallahu ahad, surah qul huwallahu ahad ya. Kalau kita kan biasanya qul hu ya, surah qul hu ya, ikhlas itu jadi nama lainnya adalah qul huwallahu ahad ya. Fi kulli rak'atin, setiap rakaatnya asyrul marratin, 10 kali. Waktu sama, maka ini dinamai hadhihi sholatu, sholat ini ya dinamakan sholatul khair, sholatnya sholat khair. Sholat khair itu sholat baik. Maka kita biasanya bukan sholat nisfu saban ketika niatnya, boleh mau sholat nisfu saban ataupun sholat khair. Kalau kita melihat riwayat ada dalam hadis ini adalah ketika kita sholatnya usul sunnatul khair ya, niat saya sholat khair rakaataini lillahi ta'ala ya. Jadi ini jelas riwayatnya Al Hasan di sini adalah ya riwayatnya yang ketika Hasan ya, karena kan hadis itu ada yang Hasan ada yang dhaif ya. Nah ini makanya riwayatnya Al Hasan dari kitab Bunyah. Ketika dalam kitab Bunyah ini kan karangan Syekh Abdul Qadir ya Bu. Kalau kita melihat ulamanya saja yang menciptakan, yang membuat kitab tersebut ya, bagaimana dia menjadi seorang rajanya para wali. Syekh Abdul Qadir orang mau seperti apapun warikonya pasti biasanya ketika tawasul ya, biasanya tawasul itu pasti ada Syekh Abdul Qadir ya, ataupun yang amalia apapun itu biasanya ketika tawasul itu pasti ada Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir adalah rajanya para wali dan Nabi Muhammad SAW itu adalah rajanya para nabi. Maka alhamdulillah kita mudah-mudahan senantiasa, karena silsilah kita ketersambungannya dengan orang-orang luar biasa, maka kita pun berusaha untuk menjadi orang yang luar biasa insya Allah ya.